Mari kita mulai, saudara-saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berlimpah sukacita di hatiku. PKJ 216 ayat pertama dan kedua. Kita akan membaca sebagian saja, yakni ayat 1 sampai ayat 15. Ayat 1 sampai 15. Di dalam Puji dan Janji itu tertulis sampai 19a, tetapi ayat 1 sampai 15. Saudara sekalian, yang kita akan baca ini berisi tentang kisah hidup seorang panglima tentara perang, panglima bangsa Aram yang bernama Naaman. Naaman ini sakit, kemudian dia sembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaian
pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpa, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, sayangnya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu. Bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah dia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Demikian Bapak sekalian, ceritanya cukup panjang dan ini terpotong, masih ada kelanjutannya dari sini. Ya, berbagai kita semua yang dengar firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Saya merenungkan karena cerita ini, kisah ini padat pesan, padat makna. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara, tapi dia panas hati, nggak masuk di akal bagi dia. Dia malah ingin, perhatikan keinginannya. Aku datang berobat ke sini, aku berharap aku akan dijamah, aku berharap akan disentuh, dan aku berharap dia akan menyebut-nyebut nama anaknya kepada. Tetapi malah mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan
yang depan. Amin. Ayat 16 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan membawa persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari NKB 208 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Aku waktu pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan kami boleh ada seperti saat sekarang ini. Sebagai ungkapan syukur, kami membawa persembahan yang berupa uang dan juga natural. Kami mohon kiranya Engkau memberkati
Kiranya melalui persembahan ini akan menjadi sarana untuk pelebaran jalan Tuhan. Terlebih daripada itu ya Bapa, saya mohon Engkau mengajar kepada kami untuk kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, untuk dapat melakukan tugas-tugas pelayanan yang telah Kau siapkan untuk kami kerjakan. Oleh kemurahan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan itu. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Dengan penutup MKB 154 yang pertama dan kedua. Setialah, setialah. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.